Kalau timur itu Kecamatan Tonjong. Jadi kalau di perempatan kita belok kiri itu sampainya Benda, kalau belok kanan itu namanya di Garut Timur. Nah, di situ Nama daerahnya. iya, nama daerahnya. Di situ ditemukan satu fosil manusia yang sudah sangat tua, berumur 1,8 juta tahun sebelum Masehi. Itu manusianya. Tapi kalau binatangnya seperti Thomasodon itu berumur 2,5 juta. Oke. Balik lagi di Brabas Undercover. Channel under anti cover. Nih bro, saya udah menempatin posisinya lagi bro. Iya. Iya bang. Iya. Kemarin sempat tergantikan. Sempat tergantikan, sekarang comeback ya. Soalnya kemarin memang nunggu voting dari netizen. Kalau memang lebih baik digantikan, ya saya mau digantikan. Berarti kalau nanti buat netizen voting, berarti ya perlu dirayain. Iya. Untung aja ini netizen yang budiman ini masih baik hati. Masih ngasih kepercayaan. Surat pengunduran diri udah di print, tinggal tanda tangan. Aduh, ini ngomong-ngomong, kita kali ini kedatangan tamu spesial juga nih. Siapa ini Mas Repi? Ya, beliau ini selain bergerak di bidang wisata juga menulis artikel di Kompas ya bang ya. Nulis artikel di Kompas, kadang juga jadi MC bro. Jadi ya kita ngobrol sama MC lagi. Berarti dilarang saling mendahului ya. Jangan. Tapi kalau beliau ini kan udah senior di MC-nya, kita kan baru kemarin sore lah. Ya. Biasanya yang baru-baru itu biasanya nyalip. Oh, langsung ya. Langsung, wih. Karena kadang yang baru kita pakai bypass. Shoot langsung. Mengandalkan relasi. Itu kadang paling penting itu sih. Jadi ya udahlah, perkenalin dulu. Ya, monggo. Iya, oke, terima kasih. Saya tuh merasa seperti martabak. Spesial. Iya, kalian bilang Wah, spesial. Ya, perkenalkan, nama saya Bang Oki. Terima kasih Brabas Undercover yang memberikan kesempatan untuk coba untuk apa ini? Ya biasa bang. Biasa. Oh, biasa. Temaidos. Hijau. Moksa. Iya, terlalu berlebihan kalau Revi bilang, wah tadi yang di awal itu enggak, saya hanya biasa-biasa aja kok. Ya, Masih makan nasi ya? masih makan nasi, masih doyan pirik ya. Oh iya, tidak mirip. Ya, memang saya salah satu aktivis pariwisata yang ada di Brebes dan di Jawa Tengah. Ya. Alhamdulillah memang seperti darah dan daging ya, jadi sudah menyatu. Berbagai kondisi apapun ya tetap di situ. Kalau menulis itu memang satu kebutuhan, bukan satu kewajiban, tapi satu kebutuhan. Saya sudah tanamkan dalam diri saya itu minimal satu artikel setiap hari menulis dalam segala kondisi apapun. Karena kalau sudah menjadi satu kebutuhan, maka ketika kita tidak melakukan, ada yang hilang, ada yang kurang. Seperti halnya kita makan. Nah, kalau kewajiban ya mohon maaf, kalau kewajiban kadang-kadang kita suka lalai. Ya. Tapi kalau kebutuhan itu nagih gitu ya. Kita nggak makan lapar. itu perumpamaan saja gitu. Jadi ya kita bincang-bincang pariwisata aja kali ya. Ya. Oke. Mungkin menarik juga sih di daerah Brebes kan sekarang juga kan lagi banyak banget ya tumbuh pariwisata baru. Sebenarnya mulai tumbuh itu sebelum pandemi ya bang ya. Itu sebenarnya udah mulai tumbuh banyak bang ya. Iya. Cuman dikarenakan ada pandemi ya mau nggak mau harus stop dulu. Ya, benar. Dan menurut saya juga ini saat yang tepat gitu loh. Ketika kita udah di reset istilahnya, di stop dulu semuanya, dan ini kita mulai era baru lagi ya. Era baru. New era. Sepatu. Itu gimana bang? Perkembangannya gimana di masa sekarang, di masa transisi ini? Ya, kalau berbicara wisata Brebes itu sebenarnya mulai bangkit itu
di awal tahun 2017. Kalau di bawah 2017 mungkin kita hanya mengenal yang namanya Patin, Malahayu, terus Kali2, Cipanas Buaran, Cipanas Pakujati, itu aja sebenarnya. Iya, Ragusanga atau Patin ya. Tapi regulasi pemerintah daerah pada tahun itu dengan adanya wisata baru mangrove, itu sudah booming. Jadi masyarakat berlomba-lomba. Ya ini sebenarnya suatu kelatahan dan satu kejamakan di mana ada yang baru muncul sukses biasanya diikuti ya tanpa pernah melihat kemampuan, persiapan SDM, konsep apa segala macam. Yang penting sukses seperti ini. Yang penting buka gitu. Ya. Sukses. Dari 2017 sampai 2019 atau awal 2020 memang bagus. Jadi Brebes cukup diperhitungkan di tataran pariwisata Jawa Tengah. Tapi tiba-tiba di 2020 tahu ya, pandemi meluluh lantakan ya, semua, dan sektor yang paling kena yaitu sektor pariwisata. Nah, kenapa sektor pariwisata? Ya memang karena itu berhubungan langsung dengan masyarakat. Dan masyarakat jadi dipaksa untuk di rumah saja. Iya. Nah, masyarakat itu juga banyak tidak tahu berbicara pariwisata hanya berbicara piknik, Plesir. Ya. Padahal di pariwisata itu pariwisatanya sendiri itu sebagai lokomotif. Tapi gerbong-gerbongnya banyak. Ada kuliner, ada fashion, ada souvenir UMKM, termasuk. Nah ini Brebes Undercover kan ekonomi kreatif. Mau nggak mau kan imbas juga. Iya. Nah itu. Nah jadi pariwisata itu yang paling banyak tertimpa dampak adanya pandemi itu. Makanya pelan tapi pasti akhirnya yang sudah settle sampai 50 daya tarik wisata baru pelan-pelan seleksi alam. Nah akhirnya kan tidak bisa operasional. Sampai kalau nggak salah ini Bang, maaf saya potong, yang di apa namanya, Gua Lawa yang di Karangtengah. Songgom. Kayaknya sekarang udah nggak ini lagi Pak. Kalau yang Gua Lawa itu di Songgom, kalau itu Gua Nyapah. Iya, Gunung Nyapah. Yang dulu sering ada acara adat itu. Itu gimana Bang kabarnya sekarang? Ya kabarnya ya vakum. Ya. Nah seharusnya seperti yang bilang tadi, Brebes Undercover saatnya bangkit, ya memang harus bangkit. Karena kalau saya boleh katakan pariwisata itu ya ini sumber pendapatan asli masyarakat. Atau PAD yang sesungguhnya di Kabupaten Brebes sendiri. Karena apa? Mayoritas pengelola daya tarik wisata yang di Kabupaten Brebes kan masyarakat. Bukan pengusaha ataupun industri. Nah itu. Tetapi memang ada plus minusnya. Kalau pariwisata itu sudah berbicara itu kan rapi ya. Struktur rapi, manajemennya bagus, karena ini masyarakat semua mengedepankan kan bareng-bareng gitu ya. Gotong royong sama. Kalau total wisata di Brebes sendiri kira-kira ada berapa totalnya? Totalnya sekitar 60-an. 60? Iya, 60-an. Tetapi memang ini juga masih bersifat lokal. Hanya beberapa yang bersifat regional ataupun nasional. Contoh kalau boleh kita sebut Mangrove Pandansari, terus Kali2, terus ini Malahayu sudah nasional. Nah sebenarnya ada wisata minat khusus yang suatu saat atau kelak itu akan menjadi satu kunjungan bukan hanya bicara lokal ataupun nasional, tapi sampai ke mancanegara. Apa itu? Iya, karena itu namanya ada di Galuh Timur. Ada di Galuh Timur. Galuh Timur itu Kecamatan Tonjong. Jadi kalau di perempatan kita belok kiri itu sampainya Benda, kalau belok kanan itu namanya di Galuh Timur. Nah, di situ, nama daerahnya? Iya, nama daerahnya. Di situ ditemukan satu fosil manusia yang sudah sangat tua, berumur 1,8 juta tahun sebelum Masehi. Itu manusianya. Tapi kalau binatangnya seperti Thomas Todon itu berumur
2,5 juta Ada, Ada fosilnya. ada fosilnya, dan situ dibuatkan museum. Nah itu ini yang akan menjadi dolar untuk kita. Bang, ini Ya. maaf saya potong nih. Kalau menyangkut soal fosil mungkin sejarah juga, Ya. kayaknya menarik juga Bang. Ya, Karena kemarin kita sempat ngobrol sama beberapa orang ya, Ya. termasuk dari ya mungkin Lot Rangga sama Teh Sinta ya. Sinta Ya. juga. Teh Sinta Ridwan ini kan selain penulis beliau juga kan arkeolog Bang. ya, Jadi memang mempelajari sejarah itu dari segi fosilnya, terus dari artefaknya, dari segala Ya. macam, bahkan dari aksaranya. Beliau juga bukan hampir sih, tapi sedikit menyebutkan kalau memang peradaban Brebes itu sebenarnya peradaban tua juga. Bang. ya, peradaban tua. Kalau memang benar ada fosil dan manusia tertua ditemukan di daerah Galuh itu sama disambungkan nama kerajaan dulu, Galuh Timur, Galuh Barat, mungkin nyambung kayaknya Bang. Iya, Ini iya. keren juga kalau buat destinasi wisata ini ya Bang. Ya, ini tadi saya bilang tadi Modal loh. ya. Modal. Makanya nanti di wilayah selatan itu kan menjadi pariwisata yang terintegrasi. Ya. Ada wisata fosil, ya. Terus nanti ada kebun raya juga, ada geoparknya juga. Daerah situ juga. Di daerah situ juga, di sekitar Tonjong dan Bumiayu. Makanya di situ kan dikenal dengan namanya Buton, Bumiayu Tonjong. Oh, Jadi buat kita ya, daerah. ya yang ingin melihat itu fosil-fosil itu ada di sekitar aliran Sungai Gelagah atau Sungai Purba. Ada sungainya. Ada, iya, Sungai Gelagah, terus di perbukitan, dan kemarin itu sudah termasuk atau sudah ditentukan oleh instansi yang terkait, tepatnya Balar Yogyakarta dan juga dari Sangiran. Jadi ini sudah ditetapkan wilayah-wilayah yang sudah dikuasai atau ini adalah lahan arkeolog tersebut. Jadi ini Brebes memang luar biasa termasuk tebu. Nah, ketika berbicara wisata yang sekarang ini memang kita masih terdampak adanya BBM naik segala macam. Sebenarnya kita mau bangkit, kita mau keluar lagi, sudah bebas masker lah istilahnya seperti itu. Ibaratnya gini Bang, Iya. kita bebas pelaku Diselimpung lagi. Ya. Ini juga menjadi tantangan kita semua. Walaupun next berapa ribu, tapi dampaknya itu imbasnya luar Semua biasa. sektor. Ya. Dan jujurnya kami itu merindukan satu destinasi ataupun daya tarik wisata itu yang menjadi tujuan, bukan sekedar masyarakat lokal saja. Contoh, kalau kita ke Jogja beli oleh-oleh ya bakpia, kita bisa melihat proses membuatnya gimana, dan itu sangat digemari. Kita pribadi itu ataupun secara umum masyarakat itu punya potensi telur asin. Pengen ada satu pusat oleh-oleh yang menyediakan proses edukasi bagaimana pembuatan telur asin ini dari awal sampai akhirnya. Iya, kan seperti itu. Nah, ini yang belum terrealisasi. Jadi banyak wisata-wisata yang tumbuh, tapi orientasinya masih lokal. Jadi belum menjadi tujuan wisata yang mendatangkan Tarafnya. Iya, dari luar ini. Tapi menarik juga sih ngobrol soal itu. Kalau saya pengen nyinggung sedikit ini Bang. Jangan singgung loh. Jangan singgung kan ya bahaya loh itu. Bahaya Bang. Tapi kan kalau Bang Ugi bilang kan dari istilahnya selain wisata itu kan kita harus punya dari sektor apa namanya tadi pembuatannya juga. Nah di daerah Melayu itu kan kalau nggak salah ada Gabah Bang, sentral. Iya, keramik. Keramik itu. Tapi kan mungkin buat wilayah Brebes sendiri terutama kita jangan bicara luar daerah Brebes sendiri. Iya. Nah itu kan banyak orang yang nggak tahu Bang. Iya. Jadi istilahnya gimana kita mau ke situ terus ya banyak orang kan gimana sih cara bikin gerabah itu? Kenapa nggak dijadikan satu wilayah sama Walayu ini? Jadi maksudnya jadi satu kompleks itu walaupun tempatnya agak jauh gitu, tapi masih dalam satu nama. Ya. Menurutnya gimana Pak? Nah, sebenarnya tidak harus ditempatkan di satu kompleks enggak. Karena ini kalau boleh saya katakan ini desa wisata ya. Desa wisata itu di tiap sudut itu ada satu aktivitas. Jadi yang berwisata, berkuliner mungkin sekitar Waduk Malahayu. Kalau bicara gerabah kemana, bicara opak ya, opak ketang, kan termasuk opak ketang. Nah, ini yang masyarakat Brebes belum banyak tahu memang di Yogyakarta itu
ada industri keramik atau kerajinan keramik gerabah itu Kasongan namanya. Iya, itu sejujurnya pengrajinnya banyak kan dari Malahayu. Orang sini ya. Iya, makanya pada waktu ada gempa di Yogyakarta, mereka balik ke Malahayu membangun usaha di situ. Oh, awalnya. Ya. Nah, jadi keramik Malahayu itu ya hampir sama atau sama dengan Kasongan. Dan yang informasi yang saya terima dari pengrajin ataupun dari pengusaha-pengusaha lokal keramik itu, keramik Malahayu itu sudah diekspor sampai ke mancanegara, ke Afrika, ke Eropa, ke Asia. Tetapi ini ada tetapinya, ya. Yang melakukan itu bukan mata kita, tapi agen-agen yang ada di Sulawesi. Iya. Tapi nggak apalah, yang penting kan produknya sudah sampai. Pelan-pelan kita benahi kembali. Kalau ciri khas sendiri ada nggak, Pak? Maksudnya kalau kayak gitu keramiknya. Iya, kalau keramik kan biasanya ada motif-motifnya gitu atau gimana? Saya kurang paham soal keramik. Ya sebenarnya karena kalau untuk ekspor kan biasanya disesuaikan permintaan. Kalau untuk Timur Tengah banyak kan kaligrafi itu yang tinggi-tinggi, terus yang ke China itu ya mitologi apa segala macam. Nah, jadi berbagai macam. Karena kalau saya lihat memang proses pembuatan kan tinggi-tinggi. Iya. Banyak juga ya. Iya. Soalnya kemarin pas waktu dari sini kan, itu masih kan bikin keramik. Ya. Jadi dikasih oleh keramik sama bikin drippernya. Hmm. Dari keramik. Dari keramik. Ya. Dan bikinnya di Malahayu. Itu sih emang. Ya untuk hasil bagus. Apalagi udah ekspor kan berarti kan. Iya. Tapi kalau dari istilahnya gimana ya, Bang? Untuk masyarakat sendiri, pemasaran ke sini karena memang susah untuk marketnya atau kendala di harganya atau apa, Bang? Kenapa di pasaran kita itu bisa sepi? Sebenarnya tidak sepi sih, mungkin karena kita kurang informasi Ya, saja. kurang paham mungkin ya. Jadi kalau saya lihat banyak warga masyarakat Melayu sendiri itu yang keluar daerah ya menjajakan keramik. Iya, itu banyak. Terus melalui online juga itu ada semacam showroom atau etalase. Jadi di pertigaan kalau kita yang ke kanan masuk ke Malahayu, terus kita lurus yang arah sana itu kan, itu ada showroom. Dan di situ masyarakatnya pun mayoritas pengrajin gerabah. Bahkan ada satu event setiap bulan apa itu ya tentang gerabah. Ya. Jadi gini, berbicara pariwisata sebenarnya bisa dikaitkan dengan apapun. Semua ya, Bang? Ya, dengan tradisi, dengan sejarah, dengan budaya, ya, dengan kuliner, dengan fashion, dan segala macam. Ya, karena saya bilang tadi, karena pariwisata sebenarnya lokomotif. Dari gerbong-gerbong itu. Jadi ketika pariwisata di satu tempat itu berjalan, maka multiplier efek masyarakat pun sangat dirasakan. Rumahnya bisa jadi homestay, halamannya bisa jadi tempat parkir, gorengan, potensi buahnya bisa untuk oleh-oleh, terus potensi bubuk kulit, potensi ini juga terangkat. Nah, hal tersebut ada dalam satu konsep desa wisata, di mana keunikan kearifan lokal, entah itu alam, budaya, tradisi, itu menjadi satu daya tarik dipadu dengan seni tradisinya untuk menyambut tamu, untuk pagelaran, kulinernya, untuk makan, untuk welcome drink, dan rumah-rumah masyarakat yang dijadikan sebagai penginapan stay atau homestay. Dan yang paling penting adalah souvenir sebagai oleh-oleh itu. Nah, dari konsep itu ada di konsep desa wisata. Tetapi memang kalau kita berbicara wisata Brebes, ini kita sebenarnya masih banyak kekurangan. Walaupun diakui ada satu kelebihan itu sinergitasnya. Pariwisata itu dikembangkan oleh Pentahelix. Ya, jadi Pentahelix itu stakeholder yang terdiri dari akademisi, perguruan tinggi, bisnismen atau pelaku-pelaku usaha ya, terus komunitas, government, pemerintah ya. Pemerintah itu baik pemerintah desa, kecamatan atau RPD ataupun kabupaten, provinsi segala macam itu kan
pemerintahan yang biasanya berkaitan dengan kebijakan regulasi dan pembinaan. Dan yang terakhir ya seperti media ini untuk menyampaikan ya, iya, atau menjadi ajang promosinya. Iya, entah itu media mainstream seperti koran, televisi, ataupun juga media sosial pun bisa dipergunakan. Media sosial. Iya. Pernah baca kalau saya itu di Instagram, jadi ada salah satu entrepreneur muda juga. Iya. Daerah Bogor kalau nggak salah. Itu konsepnya outbound. Iya. Kan ada tuh tayang-tayangnya itu. Mereka itu kok bisa rame? Ya. Kok bisa rame itu pahamnya dari mana? Tahunya dari mana? Ya ternyata dari sosmednya. Karena mungkin gini, mungkin selain wisatanya menarik dan market digital mereka itu bisa membungkusnya gitu. Jadi ya akhirnya orang lihat anjir kok keren gitu. Coba yuk ke sana, coba yuk ke sana. Tapi ada tapinya. Iya, sudah keren tapi ini biasanya bikin bingung loh tapinya itu. Tapinya kalau saya sangkutin ke sini, itu daerah sini kan jarang banget yang digitalnya itu jalan gitu. Jadi kan ya sebenarnya gini, kalau ngomongin sosial media ya, Brebes itu menurut saya ya udah cukup maju. Artinya pengunjung yang datang pun sudah dengan sukarela mempromosikan gitu loh, dengan mengupload foto atau apa. Cuma tapi terkadang netizen dan masyarakat Brebes ini main editnya terlalu kejam. Terlalu kejam seperti Ibu Tiri. Iya, jadi di foto begitu sampai ke ini lokasi. Nah, akhirnya kan timbul ini yang menjadi menarik. Saya itu tidak setuju ketika kita mengedit terlalu. Jadi ada istilah gini, ketika kita memposting di media sosial, jadi antara digital konten dengan manual konten itu harus klik. Iya, jangan konten di digital kontennya bagus tapi manual kontennya kurang. Nah ini jadi bumerang. Iya, malah jadi bumerang. Tadi memotong itu, tapi biarkan dulu mereka berdua itu tetapi walaupun nanti kata kalau gitu ya. Nah ini sangat penting. Jadi antara digital konten dan manual konten itu harus seimbang. Iya. Jadi seperti itu. Nah di dalam pengembangan pariwisata sebenarnya kita tidak hanya menjual keindahan, tidak menjual sesuatu yang unik dan menarik, tetapi banyak unsur. Ini menjadi salah satu alasan kenapa saya menulis. Karena ketika saya bawa tamu, Brebes ada apa sih? Brebes punya apa? Nah, inilah saya ingin meninggalkan jejak rekam digital yang bagus tentang Brebes. Kenapa saya banyak menulis tentang Brebes? Entah itu pariwisata, entah itu kuliner, entah itu seni, budaya apa segala macam. Karena itu tadi, saya ingin ketika ngeklik Brebes itu banyak tulisan tentang Brebes gitu. Jadi kadang-kadang Brebes hanya dikenal terlalu asin dan bawang merah. Nah, itu makanya jadi salah satu alasan kenapa saya selalu menulis. Dan alhamdulillah tulisan-tulisan saya itu banyak menginspirasi teman-teman mahasiswa untuk dijadikan bahan skripsinya tentang penelitian. Iya. Dan salah satu penelitian kan termasuk Brebes Undercover ini loh. Itu bisa menjadi media untuk promosi. Jadi seperti itu. Nah, kembali lagi berbicara pariwisata. Kenapa kurang? Nah, saya bilang tadi bahwa pariwisata itu tidak hanya menjual keindahan, tetapi isinya harus punya branding yang kuat. Orang mana Revi sebagai ini, mana Bang Upi sebagai itu. Jadi tanpa pernah membuka, ketika menyebut nama Revi, udah paham isinya itu. Nah, ketika kita berkunjung ke Kali Gua, isinya seperti ini, ke Mangrove, ke Malahayu. Nah, jadi punya branding yang kuat, itu satu. Terus tata kelola itu tentunya kalau pariwisata berbicara sabta pesona, bagaimana keindahannya, kebersihannya, ketertibannya, keramah-tamahannya, apa segala macam itu. Dan yang perlu lagi, kadang-kadang ketika kita berwisata tanpa didampingi oleh guide, pemandu wisata, ya kita seperti selingat-selingut. Apa? Nah, ini peranan tour guide atau local guide di tempat wisata itu perlu.
tapi udah ada Bang. Maksudnya selain ya saya kan cuma kenal Bang Oki. Seharusnya banyak, Oki, ya banyak sebenarnya banyak. Ya, cuman mau mempromosikan enggak, mereka pakai enggak. Seharusnya tiap-tiap dia tarik itu harus ada atau mempunyai local gate. Karena apa? Ketika kita berjalan berhektar-hektar tanpa tidak punya local gate maka akan garing. Ya, tetapi ketika dari local akan menjelaskan apa segala macam tentang potensi, nah itu yang menjadi menarik. Dan selanjutnya itu kita belum mempunyai, ya ada sebenarnya paket wisata yang lengkap. Nah, nice. Ya, jadi ketika paket wisata dibuat, maka semua akan terakomodir. Wisatanya, kulinernya, transportasinya, ya, souvenir, oleh-oleh segala macam, semua akan terkenal. Dan ini yang menjadi PR kita semua, kita belum mempunyai event yang layak jual atau dijual yang bisa mendatangkan. Jadi contoh misalnya ketika kita membuat event pariwisata atau apa, hotel sold out, homestay apa segala macam, tiket sold out, ini menjadi kita belum, padahal kalau kita berbicara Brebes, wah luar biasa kerennya. Apa yang ada di Brebes belum tentu ada di luar. Ya. Tapi yang ada di luar sudah tentu ada di Brebes. Contoh, dari 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Brebes, 7 kecamatan berbahasa Ibu Sunda. Berbahasa Sunda. Berbahasa Sunda. Secara otomatis seni tradisi Sunda masuk ke Kabupaten Brebes. Ya, itu. Ya, secara seninya. Iya. Tapi saya potong juga. Iya. Soalnya kemarin. Maaf. Anda kok kerjanya motong? Iya. Soalnya saya senang motong orang. Iya. Kemarin saya ngobrol sama salah satu mungkin beliau itu mungkin Pak Oki juga paham. Iya. Yang nggak usah saya sebut lah. Iya, berarti nggak paham ya? Nggak disebut ya. Nggak disebut. Beliau mengatakan kalau seni seni di daerah Brebes itu nggak punya ciri khas Bang. Dan nggak punya jati diri karena gini, apa sih sementara ini kan kayak kasarannya kalau misalkan kita di satu wisata terus ada event terus ada seni musiknya masuk, itu kan hanya ada taring, sementara taring itu kan bukan ciri khas Brebes gitu ya. Sama seni tariknya. Dan kalau bicara wisata ya berarti kan kata Bang Oki juga kan bicara seni juga. Nah ini kan hal yang menarik Bang. Kalaupun misalkan katakanlah di Malahay atau di Jogja deh, di Jogja kan kalau misalkan masuk ke Candi Borobudur kan ada salah satu tempat kalau nggak salah di situ yang banyak gamelan itu kan, itu kan mencirikan ternyata selain situs bersejarahnya ternyata ada seni musiknya juga, itu kan yang menjadi ciri dari Jogja. Tapi saya juga kayaknya belum pernah ngeliat bahwa di sini di Brebes sendiri kayaknya belum ada Bang. Gimana kalau jawab itu gimana Bang? Ya, jadi begini. Yang namanya daerah persinggahan, daerah persilangan, daerah perbatasan otomatis saling mempengaruhi. Kalau mungkin antara Jawa Tengah Jogja, antara Jawa Tengah dengan Jawa Timur itu jauh. Bukan jauh, ngeklik loh sama-sama Jawa. Iya, benar. Tetapi ketika dengan Jawa Barat, nggak nyambung. Bukannya nyambung, itu akan menjadi satu keunikan tersendiri. Itu akulturasi budaya. Justru itu yang menjadi ciri khas Brebes. Jadi Jaipong ya tidak seperti Jawa Barat, tapi ada unsur Jawanya juga. Begitupun Jawa tidak sehalus Solo ataupun Jogja, tetapi ada ke Jawa Baratannya. Nah itu yang menjadi ciri khas Brebes. Sebenarnya seperti itu. Dan kita sebenarnya punya kampung budaya atau kampung adat Jalawastu ya, dengan berbagai aturannya, dengan berbagai adat istiadatnya, itu hampir sama dengan masyarakat Baduy. Nah, itu pernah sih Sob? Pernah ya? Ketemu Bang Oki yang putih-putih ya sama Bang Oki bukan orang asing tapi ketemu dengan dia jadi ini salah satu keunikan yang ada di Brebes. Jadi kalau boleh dikatakan di antara 3 gunung atau 3 daerah keputihan, Gunung Slamet, Gunung Kumbang, dan Gunung Cermai, itu yang masih originalitas, masih dipertahankan ada tradisi budaya dalam hidup sehari yang masyarakat Jalawastu yang ada di Gunung Kumbang. Ya, jadi barangkali yang ikut menyaksikan podcast ini jangan lupa setiap hari Selasa
Kliwon di bulan Maret itu Iya, biasanya pelaksanaan masak. Setiap tahun itu wajib. Ya, setiap tahun. Gitu. Keren loh. Buat kalian juga yang belum pernah nonton ya Bang, itu asli acaranya keren banget dan itu orsinil banget Iya. ya Bang. Dari mulai kita pertama masuk sampai pergelaran acaranya, terus sampai upacara adatnya itu makan bareng. bareng. Yang bikin keren kan makan bareng itu bener-bener dari alam bro. Iya. Ya, jadi memang tidak boleh menggunakan piring yang dari keramik ataupun sen, tapi memang daun ataupun dari tembikar. Sampai sambel loh, sambel akan terasi deh loh. Asli kalau apa Cecep kan waktu itu waktu sama Cecep Bang. Makan set anjir Mas. Raka gini sampai saya kiki kan banyak anak namanya daun rendu. Iya. Colet. Iya. Daun rendu sama terus nasi jagung ya Mas. Nasi Nasi jagung. Sleep. Keren banget. Nah, ini makanya yang saya katakan bahwa Brebes itu sangat lengkap. Iya. Wisata religi, wisata budaya, wisata pegunungan, wisata sejarah itu lengkap. Ya, wisata religi Makam Syekh Juned di Ranjusanga Wetan, ada Mbah Rubi di Klampok, ada lagi Pangeran Angkawijaya di Losari, wisata Klenteng juga ada, termasuk makam Mbah Sokadana juga ada. Itu makam wisata religi, wisata kuliner juga menarik. Ya, jadi saya bangga sebagai orang Brebes. Ya, ternyata kita cukup sakti loh, cukup sakti dalam hal memakan. Kita mampu loh makan kapal burak. Jadi setan. Ya kan kapal burak ini kan satu kuliner khas pesisir ya, yang ada di Pantura itu. Terus ada lagi anggur, urat anggur dan keriting kriuk dan segala macam. Jadi kuliner Brebes itu selain kupat lengong yang sudah itu kupat gelabet, ada lagi yang namanya cimplung. Cimplung sih apa Bang? Cimplung itu ya terbuat satu dari kelapa ada, dari singkong ada, itu di daerah Tonjong, di daerah selatan itu, ya, khasnya sama. Ya, itu cimplung. Ada lagi sambal bakar, itu di sana di Galuh Timur. Terus ketan pencok di daerah Bumiayu, ada sogon. Nah ini kuliner-kuliner ini akan memperkaya. Jangan lupa juga bluesder, ya, tambungan, bluesder. Nah orang yang nggak kenal bluesder itu katanya roti bantet. Iya. Padahal itu kan asimilasi budaya. Ya. Ketika masyarakat Brebes itu kepingin bikin kue, ya seperti orang Belanda zaman dulu, tapi keterbatasan bahan baku. Keterbatasan peralatan, sehingga itu seperti itu dan itu menjadi ciri khas Ketanggungan. Sampai pernah kan Bang, saya dulu kan kerja sama orang-orang Bandung bukannya. Iya. Terus saya bilang Pak coba ini. Bahkan nih yang menarik, jangankan kita bicara orang luar daerah, terus saya kemarin sama orang Grinting Bang. Iya. Ini kue apa ya gitu katanya. Loh emang nggak tahu? Nggak tahu karena di sini belum ada. Biasanya kan kalau di daerah saya di Ketanggungan kan ya Bang ya, itu kan dijajain kalau ada acara nikah-nikahan gitu. Ya, seperti halnya di Betawi itu roti buaya. Iya, benar. Ternyata di luar daerah Brebes, bluesder itu nggak ada dan itu asing gitu loh. Iya, memang hanya ada di Ketanggungan. Iya, di Ketanggungan. Ya walaupun rada seret ya. Tapi enak. Sebenarnya nggak seret loh, nggak seret karena roti bluesder itu atau kue bluesder itu kan yang keras di luar, di dalamnya kan empuk men. Iya benar. Nggak seperti roti apa tuh bagelen atau apa enggak. Apem. Kalau apem kan ya lembek semuanya. Apem. Iya apem sama daerah sini Brebes juga Bang. Apa di luar daerah ada? Kalau apem setiap daerah ada. Karena itu berkaitan dengan ritual juga. Iya. Akan beda nama. Beda nama, beda isi apa segala macam. Iya. Kalau kita bicara Brebes berarti emang banyak banget selain dari wisata religinya, wisata kulinernya, terus wisata tempat-tempat situs. Terus yang menarik lagi, ternyata di Brebes itu juga punya peninggalan atau cagar budaya yang hanya ada 2 di dunia. Satu di Brebes, tepatnya di PG Jati Barang itu Remise. Remise itu rumah loko. Oh iya. Satu Jati Barang, satu di Johannesburg, Afrika Selatan. Itu hanya 2 di dunia. Itu hanya ada 2 di dunia. Dan satu lagi, kita juga punya rest area heritage di Banjarapa. Itu paling gede loh, bener.
Ya, itu sebenarnya apa ya? Jadi memang salah satu rest area yang mempertahankan ciri khas atau arsitektur dari bekas pabrik gula itu tanpa banyak perubahan. Dan itu kita bisa melihat dulu pabrik gula seperti apa segala macam. Nah, ini iya. Jadi kalau saya lihat itu Brebes ibarat kita bermain pasu. Kepingan yang masih belum disatukan. Kalau satukan ya, wah keren banget seperti itu. Kalau bisa, emang harus ada Joy Boy sih Pak. Harus ada Joy Boy. Salah satu orang yang nyatuin gitu kan. Ya sebenarnya sebelum pandemi itu sudah terrealisasi, bahkan Brebes dulu sudah pernah dianggap wisatanya sudah ditetapkan sebagai pintu gerbang wisata di Jawa Tengah bagian barat. Gitu. Ya. Dan di rest area itu juga menjadi satu terminal untuk masyarakat yang ingin melihat Brebes bisa ke situ, karena di rest area dari Banjarmasin itu kan bisa diakses dua arah, baik dari tol maupun luar tol. Ini satu-satunya di Indonesia. Iya, benar. Nah, jadi di situ, cuman ya kembali lagi ke pandemi itu kita menggoyangkan semuanya, iya. Tapi mudah-mudahan nanti kita bisa bangkit lagi, serpihan-serpihan itu kita satukan kembali, ya, penuh dengan semangat. Memang dibutuhkan orang-orang yang punya kepedulian. Bang, tapi kalau ngomong soal bahasa, tadi kan Bang mungkin nyebutin cuma 2 bahasa, Bang. Jawa sama Sunda. Tapi kalau menurut saya, Brebes punya 3 bahasa. Apa? Bukan. Iya. Satunya itu ira-ira isun-isun. Ya iya itu. dong, itu kan Losarian kan masih masuk Iya. ke Brebes kan, perbatasan banget kan. Iya. Itu keren banget juga. Ya. Jadi memang ya itu tadi Brebes itu uniknya di situ. Uniknya. Dan walaupun bahasanya ngapak, Iya. ya, ngapak, tetapi kalau menurut saya itu dialeknya tidak jagluk seperti Tegal, beda. seperti Banyumas. Jadi ketika kita berbicara bahasa Indonesia itu ngapaknya dialeknya nggak kelihatan. Iya. Ya, coba orang Tegal, orang manapun ketika membahas itu dialeknya masih ke bawah. Dan Iya, itu iya. menjadi ciri khas mereka seperti itu. Tapi kalau kita Brebes itu Beda ya. beda. Dan Padahal Brebes Brebes kayak nempel gitu. Iya. baru aja semalam saya ngobrol sama Mas Wowo, mungkin Bang Pipa mungkin. Mas Wowo beliau kan sedikit banyak mempelajari sejarah Brebes juga. Iya. Dan saya juga beberapa kali ngobrol sama orang-orang ya ternyata menyebutkan hal yang sama. Iya. Waktu itu soal belajar sejarah, orang Brebes ngobrol sama orang luar daerah Brebes ngobrol. Sejarah Brebes itu kayak gimana sih? Kamu pulang ke Brebes dulu, pelajari sejarah yang ada di Brebes. Ternyata kalau dipikir-pikir bahasa dulu Nusantara itu sama kayak Brebes. Kenapa? Banyuwangi itu kan yang dikenal bahasa dulu Pak ya. Iya, bahasa paling dulu. Ternyata itu hampir sama. Iya, ada Riko beberapa. sama Riko, iya. Lara. Kalau orang-orang ya kayak Semarang, terus yang bahasanya halus-halus lah, itu kan pakainya lorong. Oh ya. Iya, bukan pakai lara. Nah, kalau Banyuwangi sama saya itu hampir sama, bro. Ya, karena bagaimanapun juga Brebes kan daerah persinggahan. Iya. Jadi ketika Mataram menyerang Batavia pun singgah, ya ada lumbung makanan di sini. Termasuk ya memang itu tadi yang seperti Revi bilang tadi bahwa Brebes merupakan peradaban tua. Jadi sangat wajar ketika apa ya istilahnya silang bahasa itu Campur ya, campur saling campur bahasa maupun Nah, budaya. kalau saya boleh bercanda bahwa ada satu daerah itu ya yang punya Betawi itu di Kabupaten Brebes. Iya, ada. Apa namanya? Kalau kita pernah ke Kali Gua, itu sebenarnya milik Betawi loh. Kalau dari bahasanya, kalau itu memang ada di Brebes kan Kali Nyong, bukan Kali Gua. Bapak saya. Kan bukan Kali Gua gitu ya, tapi Kali Nyong. Nyong lawa Karangbanten. Parah sih. Coy, kemarin pas waktu kita ngobrol sama Uri, apa ya coy, yang awal mula air itu coy, di Brebes juga bang, kalau nggak salah. Windu Haji apa di mana itu bang? Sumber pertama, Bang. Apa ya namanya? Sebenarnya bukan sumber pertama, tapi itu ada namanya Tuksilah. Oh iya, Kali Pemali itu sebagai sumber mata air Kali Pemali. Oh iya. Ya itu.
dimanfaatkan untuk PDAM Kabupaten Brebes dan juga sekarang jadi satu daya tarik wisata yang untuk Sirah Pemali ya. Jadi airnya jernih. Terus sama ini Bang, kalau daerah selatan Bang yang Iya. kayaknya sekarang hampir nggak kedenger ya, masih aktif atau enggak, atau masih Iya. jadi wisata atau enggak, apakah Bang? Itu sebenarnya menarik juga. Iya. Rafting. Iya. Iya. Sebenarnya ini menjadi satu kerinduan kita semua karena apa ya? Yaitu tadi Salem yang dalam tanda kutip biasanya ekstrim perjalanannya Iya. dengan adanya Rantau Kanyang itu semua Iya, Iya, pengen ke sana, wah, iya. ekstrimnya apa? Abas. Iya. kemarin pada waktu Lebaran saya main ke sana rencananya mau dibuka. Dibuka lagi. Iya. Berarti sempat vakum dalam beberapa tahun. Iya. Tapi sampai sekarang itu belum terrealisasi. Coba nanti tak konfirmasi kembali ke teman-teman Pokdawis yang ada di sana. Nah ini satu kerinduan ya. Yaitu tadi brandingnya sangat kuat. Jadi kebanyakan karena itu hanya ATM, amati, tiru, modifikasi, maka hampir serempak wisata-wisata yang hanya menjual mata. Tapi ketika kita menjual aktivitas, atraksi, maka akan sangat berkesan. Benar, iya. Kesannya menarik banget kan. Iya. Ya mungkin buat para penonton juga mungkin ada yang pernah ke sana juga kan. Iya. Dan mungkin ada beberapa orang yang nanya-nanya gitu yang udah buka nggak sih, coba yuk ke sana. Iya. Karena ya balik lagi itu kalau soal wisata sebenarnya Brebes itu nggak kurang. Nggak kurang, nggak kalah. Sangat banyak. Iya, cuman itu tadi kurang profesional di dalam pengelolaannya. Iya. Ya. Jadi itu kalau sudah profesional ya, karena pariwisata di Brebes itu belum menjadi industri pariwisata. Belum fokus di situnya ya. Iya, jadi masih utama. iya, jadi masih dikelola oleh masyarakat yang sistem keluargaan apa segala macam gitu. Dan ini menjadi apa ya, satu kekangenan kita semua bermain di air atau kayak rasanya wis seger Iya, banget. seger. Terus ada pernah mau? Pernah. Dan Kita ngerti mau rafting. Iya. berbicara Salem sebenarnya Banyak ya Bang. iya, kita nggak boleh melupakan atau melewatkan kopi Salem. Kopi. Ya, karena Batik juga ya. ya batik Salem. Oh ya, lupa, terima kasih sudah diingatkan. Kemarin hari Jumat, Jumat iya kemarin. Jumat kemarin, alhamdulillah batik Salem sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Ya, Kemendikbud. Selamat untuk Salem, untuk batik Salem yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda milik Kabupaten Brebes. Ya, jadi Brebes sudah memiliki warisan budaya tak benda itu. Selain batik Salem ada telur asin dan juga ritual acara ngasak. Batik Bangsin nggak masuk. Ya, itu sebenarnya juga menjadi potensi Brebes, ya, menjadi potensi Brebes. Apa ya istilahnya? Tetapi mungkin pemiliknya itu perlu apa ya Belajar, istilahnya? mungkin ya. Bukan belajar, mereka sudah pintar memberdayakan masyarakat Brebes. Oh Iya, itu. Jadi diproduksi di Brebes apa segala macam. Seperti halnya batik Salem, batik mangrove gitu. Makanya ada juga. Ada. Jadi batik mangrove itu salah satu kekayaan Kabupaten Brebes juga, di mana menggunakan pewarna alami dan ini sangat disukai oleh wisatawan asing. Kalau motifnya, kalau Bangsin kan udah jelas aturan, kalau Iya, gitu kan Bangsin. udah saya udah paham juga. Iya. Tapi kalau batik mangrove terus terang saya Kalau ciri khas batik mangrove ciri khasnya memang warna-warna alami, coklat, terus hitam. kalau untuk motif sendiri Motifnya ya motif pesisiran seperti tanaman mangrove, kerang, kepiting, iya. apa segala macam jadi ya seperti itu. Dan ini sudah dikenakan oleh duta besar sebanyak 26 duta besar sudah menggunakan Batik. ya wah, waktu posisinya, mereka berkunjung. mangrove emang posisinya gede banget sih sebenarnya. Dan mangrove Kalilingi itu pun sudah di Panjansari Kalilingi itu sudah termasuk desa wisata bahari. Ya. Bener sih. Emang itu konsepnya baru banget ya Bang sebetulnya. Ya. Ya istilahnya jebol mainstream yang Ya, ada di iya. Brebes. Dan Grinting juga mengikuti. Ya, Grinting Mangrove ya? mengikuti Kalianyar Losari di Prapa. Iya. Iya,
itu termasuk di surganya pemancingan. Nah, surga pemancingan itu pulau hantu loh. Nyawa pernah mancing. Paling mancing kerusuhan. Jadi iya, jadi ini uniknya wisata pemancingan pulau hantu itu ikannya besar-besar. Ombaknya tenang. Karena itu sungainya itu kan sungai yang tidak dari hulu ke hilir, tapi yang hanya mengitar itu saja. Jadi sungainya. Iya, ikannya itu besar-besar dan terkenal kakap putih. Aksesnya mana? Jalannya mana? Aksesnya ya sangat mudah, dari Jalingkut belok kiri ya udah sampai. Jalingkut belok berarti perempatan pertama. Sebelum Kalau dari barat. Iya, sebelum Parin atau Raja Sanga, Iya. kita belok kiri. Oh, iya. Oke, kapan-kapan tak ajak ya. Ya, siap. Soalnya saya pernah sama Jakri dulu di Bumiayu yang sebelum Covid apa ya, Bang? Bisa tahu ya, Bang? Pas Ya. pembukaan terus kita nginep itu malam-malam. Iya, banyak sih sebenarnya. Coy, sumpah ya, nyung pengalaman mungkin bau kimbuk lan ngono. Wong sing paling kuat artis. Serius loh. Yang lain ya, Cok. Lain itu pakai jaket, selimut, rapet. Bang Oki cuma pakai t-shirt, kaos. Kebal. Ide. Sebenarnya gini, Asli, Cok. bukan masalah sakti atau bukan, tetapi memang karena kita terbiasa beradaptasi dimanapun tempat. Iya sih, cuma kan artis nun bang. Ya itu bagi yang baru, yang belum biasa, yang belum biasa. Kaget Jadi memang di Kali Gua itu kan memang dingin. Jadi kalau boleh saya katakan itu Kali Gua atapnya Kabupaten Brebes. Ya, karena berada di ketinggian antara 850 sampai 2050 mdpl. Dan di sana itu sekarang keren ya. Telaga Renjengnya sudah menjadi rest area. Ada wisata jeepnya. Terus kita bisa keliling di perkebunan teh Kali Gua, ke Gua Jepang, ke Tuk Sirah, Tuk Bening. Nah, jadi itu Tuk Bening itu yang nggak pernah surut. Jadi barangkali ya teman-teman itu ada sesuatu hajat, silakan datang ke sana. Karena hajat. Iya. Karena biasanya banyak para pejabat-pejabat yang ke sana ketika mana berapa? Iya, itu. Terus nyala. Iya, kita juga bisa melihat sunrise di Puncak Saku. Pernah sih, tapi aku kecewa bang pas waktu nih Saku bang. Iya. Kan bang Oki deh bang. Iya. Nggak jadi. Iya benar. Tapi tenang, misalnya kita nggak dapat sunrise, tak kasih sunlight. Iya. Tapi emang keren coy, yakin. Dan yang terbaru ada lagi bang. Iya, di Kali Gua itu tepatnya di Desa Wisata Panjansari itu domba saku. Oh, ada bang. Ada domba saku itu bulunya tebel, hanya ada di beberapa wilayah di Kabupaten Brebes di dataran tinggi dan dagingnya empuk enak. Berarti mirip-mirip kayak ini dong domba Garut. Hampir sama. Mirip ya, mungkin. Cuman kalau untuk domba Garut kan itu untuk aduan. Iya, kalau ini untuk dagingnya. Fokusnya sama keindahan bulu segala macam. Soundesipnya ya. Ini kita sih ngeri kan. Jadi seperti itu. Asik sih. Ya, balik lagi ngomongin pariwisata ya. Iya. Untuk akses sendiri sebenarnya pariwisata di Brebes sudah mumpuni atau belum? Nah ini kalau saya pribadi sebenarnya tuh nggak mempermasalahkan sih ya. Jadi yang namanya wisata alam. Ketika jalannya seperti itu ya wajar. Kalau kita mau berbicara wisata yang harus datang ke mall, karena ini wisata alam. Tapi memang kadang-kadang memang itu menjadi satu tuntutan ya wisatawan. Jadi accessibility ada beberapa yang sudah bagus, ya, ada beberapa yang masih kurang bagus. Gitu. Tapi karena itu tadi masuknya kategori jalan mana ya gitu. Iya. Contohnya kayak di Kali Gua itu kan kalau jalannya bagus sebenarnya nggak kalah dengan Guci. Itu. Cuma memang ya itu tadi kadang-kadang halus terus berlobang gitu. Jadi minat untuk ke sana. Iya, kadang orang berwisata juga mikir accessibility. Tapi kalau saya boleh nambahin mungkin ya saya nggak di posisi mana gitu ya. Mungkin udah diperbaiki, cuman karena memang faktor alam mungkin. Iya. Itu posisi kontur tanahnya. Iya, kontur tanahnya. Terus
juga kontur anggaran. Anggarannya. Jadi yang paling berarti itu kontur anggaran. Faktor aspal ya. Kadang aspalnya anggaran larang. Iya. Jadi memang masih apa ya? Masih maksudnya enggak mulus secara keseluruhan, tapi yang penting-penting itu, yang titik yang rawan itu, yang itu. Padahal ya, kalau jalan itu yang ke arah Kali Gua itu bagus dan tembus ke Kali Gidang, itu menjadi jalur sutra pariwisata. Iya sih. Kalau menurut saya gitu ya. Karena contoh misal kita dari Kampung Galuh Timur dengan geoparknya, dengan Kampung Purbanya, dengan kebun raya yang ada di Maribaya, situ Kalinusu, terus ke Kali Gua. Kalau itu nanti tembusnya ke Sirampok, ke Curug Santer, ke situ jalur. Ya iya. Itu. Karena masuknya Brebes tapi masih masuk Brebes perbatasan. Dan ini paket wisata sebenarnya keren. Jadi ketika kita berdingin-dingin di Kali Gua, begitu turun kita mampir di PAP, pemandian air panas di Tirta Ya. Nah itu paketnya pas banget seperti itu. Tapi udah ada yang menggagas itu belum? Maksudnya Ya sudah. realisasinya Ya realisasinya sudah. Jadi sangat bagus. Tetapi memang mayoritas itu pengunjung yang dari Cilacap, Purwokerto, itu ya nggak apa-apa gitu loh. Yang penting udah di luar Brebes gitu. Jadi memang accessibility menjadi perhatian kita, PR kita ya. Sama ini sih Bang, kadang ya kita bicara daerah dekat ya, kayak Sawiri sih bro. Ya. Sawiri sendiri kan ya mungkin buat orang-orang awam ya hanya bukan seperti itu, tapi kan tapi pas saya posting nih, pernah saya postingkan foto di danaunya itu kan, yang hijau itu kan. Iya, yang waduknya terus kayak savana, rumput-rumputan semua. Kadang ada yang nggak tahu Bang, itu di mana posisinya, itu di mana gitu. Nah itu sebenarnya kan tugas Brebes Undercover untuk memperkenalkan. Iya, kadang banyak banget yang di mana Ref? Ya enak dong jawabnya. Oh, iya. Ini kita berbicara netizen. Sekarang saya mau bertanya dengan kalian berdua. Pernah dengar pasir gibuk enggak? Pernah, pasir gibuk. Apa itu? Pasir kayak perbukitan gitu. Soalnya ini Kaya. pengalaman pribadi kok. Iya. 2 kali Bang saya ke situ tutup terus. Jadi akhirnya sampai sekarang belum kesana lagi. Kayak apa ya, effortnya kayak nanti dulu aja. Ya. Jadi memang pasir gibuk itu daya tarik wisata yang lagi ini lagi naik ya. Tepatnya di Penanggapan. Ya, perbatasan dengan Kuningan gitu. Jadi memang perbukitan ya, ada kolam renangnya, view-nya gunung dan waduk Malahayu. Iya, keren sih. Itu sangat bagus. Jadi lengkap. Terus walaupun jalurnya ekstrim, tapi halus itu mudah. Kayaknya nggak terlalu ekstrim sih Bang. Iya, ekstrim Bang. Iya, maksudnya ekstrim kan naik turun. Ya, walaupun belokannya cuma 2 sih. Belok kiri sama kanan ya. Tapi masih bisa dijangkau. Masih manusiawi ya. Bapak-bapak. Ini kita ngobrol apa lagi nih kayaknya. Mungkin ini sih Bang yang lagi marak-marak banget juga kan. Banyak nih kayak yang vlogger gitu kan. Iya. Itu menurut Abang gimana? Vlogger sekarang kan banyak wisata, tapi bukan tapi. Ini bukan tapi. Kata mereka itu kebanyakan netizen yang komen itu ya tadi yang udah sempat Tria singgung soal jalan Bang. Akses jalan ke sana gimana? Gitu. Itu kita pernah ngobrol itu ya Pak. Itu juga sebenarnya turut membantu mengenalkan juga. Jadi gini, sebenarnya kalau kita berbicara wisata atau pariwisata, kita harus tahu 4 unsur. Nah, accessibility itu berkaitan dengan jalan, amenity, kelengkapannya, homestay, sarana apa segala macam, termasuk SDM, aktivitas dan atraksi itu. Ketika 4 unsur itu ada, maka wisata tersebut akan jalan. Nah, memang kebanyakan kita bisa bilang wisata-wisata itu dikelola oleh masyarakat, ya. Dan 90% wisata alam. Nah, itu. Jadi memang perlu kerjasama dengan berbagai pihak, ya. Di desa sebenarnya masih bisa menggunakan dana desa. Kalau kita bicara soal desa. Iya. Kalau kita berbicara kabupaten, kadang-kadang kan itu
masuknya jalur kabupaten, apa jalur desa, apa segala macam. Nah, makanya ketika blogger-blogger itu bisa memberikan satu resume yang bagus, satu informasi yang bagus, maka banyak orang yang datang ke tempat wisata tersebut. Ketika banyak diposting, otomatis akan banyak memberikan masukan untuk pengelola ataupun masyarakat setempat, otomatis akan memperhatikan infrastruktur atau accessibility tersebut. Ketika diposting berkali-kali jalan yang bodol, jalan yang rusak, maka pemerintah pun akan tutup mata. Bukan tutup mata, artinya berkali-kali. iya, memperbaiki. Memperbaiki. Nah, jadi itu jangan segan, teruslah memberitahukan, apa segala macam itu. Jadi kadang-kadang bagaimana pengelola wisata tersebut ataupun desa tersebut ketika akan membangun jalan atau memperbaiki, ketika masukan atau pemasukan itu masih kurang. Nah, jadi buat para pengelola pariwisata, satu, ciptakan branding dulu, jangan sekedar membuat wisata tanpa konsep. Jadi biar dikeluarkan banyak, tapi pengunjungnya nggak ada. Ini yang sangat disayangkan, karena marak. Mungkin ada satu kebijakan sih ya, one village, one destination, atau satu desa itu ada satu daya tarik wisata itu, sehingga ada desa yang berlomba-lomba itu menciptakan desa wisata, menciptakan satu daya tarik wisata tanpa pernah melihat potensinya. Yang penting buat gitu. Nah, jadi ini perlu diperhatikan ya. Jadi jangan sekedar membuat. Istilahnya gagah-gagahan lah ya. Udah yang penting buka dulu tanpa memikirkan hal-hal lain gitu ya, Bang. Apa yang akan sebenarnya bukan gagah-gagahan, karena ini bukan kontes peragawan atau model, nggak bisa pakai gagah-gagahan. Jadi maksudnya jangan asal buat gitu loh, tetapi melihat potensinya itu secara konsep dan value yang dihadirkan ini apa yang diberikan ya. Nih kalau bicara soal konsep, saya kayaknya punya sedikit pandangan, Bang. Iya. Di sana pun. Di Dimana? sana kan ada kampus pabrik gula juga. Itu apa nggak dijadiin ini, Bang? Atau kalau misalkan saya pengen nih, saya punya uang misalkan banyak. Iya. Sudah jadi wisata. Wisata kota tua. Nah, itu kan jadi daya tarik juga. Menarik juga. Iya, menarik juga. Kembali lagi, kepemilikan itu punya siapa? Karena kalau di Kersana itu masuknya PTPN Raja Wali. Cirebon ya? Iya, Cirebon. Masuknya. Tapi kalau Jati Barang Banjaran itu masih PTPN 9 Jawa Tengah. Makanya dikelola oleh mereka. Makanya rest area PG Jati Barang itu kan dikelola sebagai wisata heritage. Iya, berarti kalau misalkan di Kersana itu mau dikelola ya harusnya perizinan ke sana ya, Bang. Iya. Jadi memang kita harus melihat jangan sampai tumpang tindih gitu ya. Karena ya itu kan otomatis kita mungkin punya undang-undang atau peraturan tentang cagar budaya. Tapi kan mereka punya memiliki lahan, segala macam. Iya itu. Tapi pernah ada nggak konsep kayak gitu muncul di tataran Pemda lah? Iya pernah. Karena Pemda sendiri pun ada satu perda yang mengatur memperbolehkan Pemda itu mengelola atau bekerja sama dengan pihak ketiga mengelola satu destinasi. Tapi kita punya rambu-rambunya. Ini yang nggak boleh dirubah. Ini yang pas. Ada pakemnya sendiri berarti. Iya, itu. Jadi ya memang harus hati-hati. Ya, asal sudah ada rulesnya lah. Iya. Mungkin kita udah banyak banget ngobrol dan dapat ilmu banyak, termasuk sejarah, makanan maupun wisata di Brebes ini yang sebenarnya emang kaya banget potensi dan modal untuk ini ya. Cuma ya baik lagi ada berbagai kendala ya. Faktor ya. Iya, itu sangat wajar. Jadi memang kalau boleh saya katakan tak kenal maka tak sayang. Benar. Jadi orang hanya melihat kulit Brebes, Brebes apa sih? Kabupaten termiskin. Ya katanya kan seperti itu, kemungkinan ekstrim itu segala macam. Terus telur asin dan bawang merah. Jadi Brebes itu luas. Janganlah kita hanya di dalam kamar saja. Explore Brebes. Kita akan tahu betapa kayanya Brebes. Betapa kerennya juga. Betapa kerennya. Karena gini,
saya sendiri bisa berbicara seperti ini karena saya turun. Ya, Karena saya turun melihat, wah kebudayaannya luar biasa, kekayaan alamnya luar biasa. Ternyata kalau berbicara kemiskinan, ternyata kita jarang, atau ini bukan membela ya, tapi memang kalau kita ke daerah pemulihan seperti Mas berjalan ya. Oh iya, Ya. saya pernah menarik banget serius. Iya asli loh coy. Jadi gini, waktu itu ada kawan Pemaron Iya. sama Mugi juga. Nah, Teman-teman Pemaron itu waktu punya channel apa gitu, bikin channel. Nah terus Brebes waktu itu khususnya daerah Cisere Iya. Selatan itu kan kena banjir bang, Iya. termasuk pemulihan. ya. Nah dari kawan-kawan dari sana, saya datang ke tetangga, kayaknya saya mau nyumbang nih, ada sedikit bantuan sembako. Iya. Oke, Iya. datang coy, malah pas sampai ke sana kita ditolak bang. Iya. Enggak, saya nggak kena. Iya kan, jadi anjir ditolak kambing ya. Maksudnya gini aja, waktu itu kan ketahuan juga kena. Iya. Bro, mending nggak usah sembunyi di sana kata saya. Tahan aja. Iya, Saya juga kena dampak. Iya. Wih, masih rembel, wah. Iya, Masya makanya Allah. kalau kita tidak melihat langsung, Iya. itu. Jadi memang saya juga heran parameternya dari mana. Benar, penilaiannya ini atau surveinya. parameternya apa ya? Parameternya apa? Ini terlalu. Sampai kan kalau orang-orang pemulihan itu kan di Ketanggungan sendiri terkenalnya beli emas. Iya. Iya, yang keliling-keliling bawa kempek kalau kata Ya, betul mas. Dol mas, para dol mas. Ya itu makanya mereka sebenarnya itu berusaha aja, Iya. Karena itu tadilah, jadi setiap kita ke daerah pasti menemukan sesuatu yang baru, Yang unik ya bang. yang unik apa segala macam. Tetapi saya hanya mengingatkan untuk teman-teman yang mau mengelola pariwisata, tolong jaga kelestarian alam. Jangan sampai pariwisata itu merusak hutan atau apa sih kan, ya bahaya. Begitu juga wisatawannya ketika berkunjung ya harus Iya. dari sampahnya, Vandalis juga ya, sore-sore. apa sih kita tidak mencoba? Iya, CS ini. Iya kan, iya kan itu, sudah ada. main seperti itu. Jadi jangan sampai kita berwisata itu malah merusak, Benar. atau ada anggapan bahwa wisata itu merusak alam segala macam. Karena sesungguhnya wisata itu sangat menjaga melestarikan alam, menjaga adat istiadat, malah termasuk kita itu juga ikut melestarikan loh. Karena apa? Tanpa adanya satu pertunjukan pariwisata, maka kita tidak akan mengenal satu tradisi satu daerah. Iya. Karena ada pertunjukan akhirnya mereka Tahu. terkembali. Ya, termasuk mungkin tahu nggak sih kalian seni tradisi rudat? Rudat. Kalian orang Brebes. Rudat. Pernah kerungu ya. Nah, inilah Pengalamannya jadi inilah pariwisata, dunia pariwisata itu luas. menjaga, mengenalkan, melestarikan seni tradisi. Jadi rudat itu banyak dikenal di daerah selatan kayak Malahayu, Salem apa segala macam. Satu seni tradisi bela diri di mana bukan beda, di mana itu anak laki-laki belajar ilmu agama. Oh. Jadi untuk ketahanan fisik bahwa laki-laki itu harus kuat. Laki-laki itu kelak akan menjadi imam, maka harus belajar ilmu agama. Jadi salah satu kegiatan yang ada di musola ataupun masjid namanya rudat. Jadi seni bela diri, tapi berlandaskan bacaan-bacaan bersaksi atau apa semacam. Yang penting beda kan sama yang lagi viral itu yang wasi. Termasuk juga tari tikul di Jawa Timur. Jadi seni tradisi yang dari Papua ya, tapi ada di Tonjong ataupun ada di Jawa Timur. Jadi masyarakat Tonjong ada yang bermigrasi atau transmigrasi ke sana atau mengadu nasib ke sana, sudah beranak pinak. Jadi ya seperti budaya sendiri dibawa ke kampung halaman. Gitu. Jadi buat masyarakat Tonjong yang nggak tahu digul,
Gaya tuh Jangan mengaku ya orang tonjong. Di Gunung Rayat. Senyum ya, senyum. Oke, jadi ya mungkin kita akhiri udah dulu Bang. Itu benar-benar kita banyak banget ternyata ya pengalaman kita itu masih kurang banget. Iyalah. Padahal Cetek. iya dan saya sedikit malu mengaku orang Brebes Bang. Nggak usah malu. Karena ternyata saya mengaku orang Brebes tapi nggak kenal daerah sendiri gitu. Dan ngobrol sama Bang Ugi ini kita jadi paham ya yang tadi kan data terus seni ini, seni itu, terus wisata ini, wisata itu kan sejarah juga banyak. Mungkin kita terima kasih sama Bang Ugi udah ngasih obrolan juga atau ngasih ilmu baru. Mau sharing lah di Mau sini. sharing di sini. Udah menyempatkan waktunya hadir di Brebes Undercover ya. Pesannya apa Bang? Ya, pastinya janganlah kita pernah malu dengan daerah asal. Siap. Tanpa pernah kita mengetahui. Siap. Karena Siap. sesungguhnya tak kenal maka tak sayang. Kalau kita ingin mengetahui daerah kita sendiri, ya kita turun. Kita melihat apa yang ada di Kabupaten Brebes. Jadi biarkan orang berkata apa, kita sebagai orang Brebes ya tetap bangga. Termasuk kan yang Brebes Undercover itu sendiri. Ya. Terus potensi-potensinya itu yang luar biasa. Saya termasuk orang yang gemar berpetualang. Jadi satu ke daerah lain di Kabupaten Brebes itu rasanya nggak bisa kita ngelilingi Brebes dalam waktu 1 hari. Iya, Karena Brebes itu sangat luas ya. Ada pantainya, ada daratannya, ada pegunungannya. Pokoknya lengkap lah. Saya pernah dalam 1 minggu itu berkeliling Brebes, cuman hanya jelong-jelong aja. Itu baru tertutup loh. 1 minggu. 1 minggu itu Iya. cuma muterin jalannya aja. Jadi Nggak mampir wisatanya. mampir wisata, cuma sebentar, paling-paling ya antara berapa menit gitu. iya, Gitu ya. dan segala macam. Tapi ya itu tadi masih banyak yang kurang. Jadi Brebes sangat kaya potensinya. Ada waduk, ada laut, Ada laut, ya ada termasuk pegunungan, itu tadi lah. macam Mungkin masyarakat selama ini hanya kenal sedekah laut, sedekah bumi. Tetapi ada sedekah waduk juga. Ada. Serius, Bang? Serius sedekah waduk di Malahayu sama di Winduaji. Termasuk ada juga sedekah gunung. Ya, jadi kalau kita tidak pernah turun, tidak pernah tahu gitu loh. Iya. Jadi ayo kita bangun, ya, jangan di kamar saja, kita jelajahi Brebes karena Brebes memang sejen kaliane dan luar biasa. Kalau nih, kalian jangan di rumah terus. Brebes itu indah. Asik. Yuk. Barang betul buka dompet aduh mati banget nih. Oke lah, ini kita udah banyak banget pokoknya buat penonton juga pesennya. Mungkin sedikit tambahan dari saya. Kalau misalkan pengen wisata ya jangan nyampah juga. Ya, Jangan nulis-nulis juga. Itu Dan merusak jangan- visual. Jangan berbuat yang melanggar norma. Iya. Banyak itu ya wisata alam di balik batu ada ilalang. batu lagi. Ada ilalang. Nanti kalau misalkan jadi namanya Muhammad Ilalang. Nama Nur Ilalang atau Putri Ilalang. Kayak itu mungkin sedikit masukan dari kami. Dan buat penonton juga yang belum paham Brebes, coba deh kenalin dulu apa sih Brebes, terus apa sih daya tariknya. Pasti kalian bakal kayak merasa ternyata Brebes itu masih luas dengan pengetahuan kita yang sekarang punya gitu ya. Ya, kalau mungkin belum punya waktu untuk Dan eksplor, iya, bahkan sekarang bisa dijangkau lewat internet. Iya. Sama Iya. artikel Bang Uki juga kan Iya. mengangkat Iya. potensi Brebes. Termasuk juga konten-konten dari Brebes Iya. Undercover. Oh iya, satu lagi juga kalau misalkan nanti kalian buat yang dari luar daerah juga, kira-kira butuh lokal guide ya, tinggal kontak aja sama. Terima kasih. Dan melayani juga untuk luar daerah Brebes Bang ya. Ya. Tetap gini, saya bangga menjadi lokal guide. Karena apa? Saya bisa mempromosikan Brebes ke berbagai lapisan masyarakat yang datang ke Brebes, entah itu masyarakat biasa sampai pejabat tinggi sampai menteri sudah saya dampingi dan mereka terpuaskan. Oh ternyata Brebes seperti ini. Jadi itu satu kebanggaan karena kalau saya pribadi tidak terjun sebagai lokal guide, maka kita tidak bisa mempromosikan. Betul. Itu. Udahlah, berarti ya kita udah banyak juga. Satu lagi dari kami, terima kasih buat Bang Uki yang udah nyempetin
Ya, maaf apabila jamuannya seadanya ya kan. Saya juga terima kasih Undercover sudah menghubungi saya, jadi kita bisa berkolaborasi, sharing-sharing. Ya. Pokoknya ya tujuan kita untuk memajukan Brebes. Ya itu mungkin salah satu nama Brebes Undercover sendiri. Karena Brebesnya ya masih banyak yang undercover. Masih sembunyi di balik batu kayak di balik batu ada batu. Oke. Buat kalian juga jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau misalkan butuh target langsung hubungi Bang Uki. Mungkin ada juga sosmednya Bang? Ada di Facebook ya Bang? Saya di Facebook di Bang Auki Sitanggal, terus di YouTube Bang Auki, terus di Instagram Auki 2302. Buat kalian nanti yang butuh istilahnya butuh langsung atau kita bisa jadi hubung, nanti kita tulis linknya di bawah ini di deskripsi. Jadi cantumin. Pokoknya mulai sekarang udahlah nggak usah pusing nyari lokal gate, kita ada orangnya dan tinggal kontak langsung. Terima kasih buat teman-teman juga, jangan lupa like, comment,